Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita ini sudah hampir memasuki bulan Dzulhijjah, di mana kewajiban haji akan dilakukan nanti tanggal 10, Prof. Imam. Yang saya lihat di media mainstream seperti TV, itu semangatnya orang mau berhaji itu. Saya kagum itu, karena sudah tua, umur 60 ke atas. Sampai sekarang kan itu katanya hampir 36% atau berapa lebih itu. Yang manula itu, yang datang sana dengan semangat yang begitu membara, ya begitu luar biasa. Itu kan hanya karena iman. Mereka yakin bahwa haji itu wajib, kemudian harus ke sana sebelum meninggal. Nah ini kan sebenarnya keimanan itu kalau dimanage dengan bagus kan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa ya. Misalkan katakanlah dulu kan katanya salah satu hikmah haji itu kan supaya saling mengenal satu sama lain seluruh dunia ini kan umat Islam seluruh dunia kan. Nah, ini seharusnya dimanage dengan bagus sehingga kekuatan yang luar biasa itu menjadi kekuatan Muslim atau kekuatan Islam. Ya sayangnya belum ya, baru berupa ibadah itu ya itu udah luar biasa sebenarnya. Sampai ya sekarang ini kan orang berani bayar 60 juta itu lebih, dan kemudian juga bagaimana memanage keuangannya, itu ada dana haji dan sebagainya. Ini kan sebenarnya suatu pelajaran bahwa sebenarnya keimanan ini kita harus tanamkan kepada setiap orang. Sejak kecil barangkali ya, sejak anak-anak, sehingga Prof. Imam selalu ngomong begini, kalau agama itu sudah bisa membuat orang akhlaknya baik, polisi tidak penting, tidak perlu itu. Mungkin apa pengadilan itu tidak perlu udah itu. Masalahnya sekarang kan orang tidak sampai situ ya, keimanannya mungkin masih maaf ya, masih separuh-separuh gitu. Jadi akhirnya ya banyak yang akhlaknya kurang bagus, kriminalitas macam-macam itu. Terus itu menurut Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara haji ini memang sangat relevan dengan saat sekarang ini, Mas Habib. Sudah kita dengar sehari-hari ada pemberangkatan ibadah haji ya. Kloter-kloter awal sudah setiap hari kita dengarkan itu. Ibadah haji ini kan sesungguhnya kan masuk rukun Islam. Jadi wajib, tapi wajib itu adalah bagi orang yang mampu, yang manistatatum ilaihi sabila. Nah, tapi hal yang perlu disyukuri di Indonesia ini, mungkin karena ekonomi juga meningkat ya. Lalu kemudian dakwah itu sebenarnya juga sudah luar biasa. Pesantren-pesantren, sekolah-sekolah gitu kan, sampai pada perguruan tinggi, pengajian-pengajian sudah luar biasa. Itu sesungguhnya juga harus disyukuri oleh kita semua ini. Ya ini perlu saya sampaikan, kan kadang-kadang kita ini kan banyak mengeluhnya tuh Mas. Daripada iya toh, di Indonesia ini sebetulnya dari sisi agama itu sudah cukup, sudah luar biasa. Ya, lebih dari cukup. Nah itu, cobalah kita ini kan pemerintah itu kan begitu pada apa pedulinya itu loh, pada pendidikan Islam itu. Perguruan tinggi Islam itu yang dulu hanya IAIN ya, yang hanya 14 dulu itu ingat saya, lalu cabang-cabang itu ada 32. Sekarang ini coba yang sudah menjadi universitas itu sudah lebih dari 25, kalau tidak salah sudah 27, tapi belum lagi yang institut, yang sekolah tinggi. Lalu kemudian belum madrasah-madrasah yang negeri, yang swasta pun juga dibantu. Ini menurut saya luar biasa ini. Nah bisa jadi sesungguhnya semangat beragama itu juga dari keberhasilan bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia itu menurut saya berhasil. Dulu itu kalau bicara agama, kira-kira 20 tahun yang lalu, itu kan rasanya kita ini berasa di pinggiran. Berasa di pinggiran betul Mas Abdul, dulu itu 20 tahun yang lalu. Sekarang ini bicara agama sudah siapa saja kan. Dulu kalau yang bicara agama orang pesantren, orang IAIN kan itu kan. Sekarang ini kampus-kampus itu sudah bicara agama. Semangatnya. Nah, yang hal demikian juga lalu
dibarengi dengan semangat mengamalkan agama ini, Mas Habib. Termasuk juga ibadah haji ini yang luar biasa. Nah, mengapa mereka seperti itu ya? Barangkali ada orang yang mengatakan itu karena orang haji itu mendapatkan penghargaan dari masyarakatnya. Disebut haji adalah memasuki strata yang lebih tinggi gitu kan. Ya boleh-boleh aja lah itu dikatakan sebagai sosiologis, analisis sosial ya. Tetapi kalau kita lihat mereka semangatnya itu loh, kalau menurut saya itu luar biasa semangatnya itu. Orang mau antri, tidak saja sampai 1 tahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun itu kan mereka mau berantri seperti itu. Tapi lagi-lagi saya katakan tadi Mas Habib bahwa haji ini adalah rukun Islam ya, yang kelima. Kalau itu dimanage ya, dari berbagai aspeknya. Satu misalnya dari sisi isi, ya, substansi, pesan daripada haji itu sendiri gitu kan. Itu kan luar biasa. Haji itu sebetulnya kan memang kita diwajibkan untuk datang melihat Baitullah yang ditandai oleh Ka'bah. Setahun, seumur hidup minimal sekali. Saya selalu mengatakan tentang betapa pentingnya tempat itu, Mas Habib. Betapa pentingnya Baitullah yang ditandai Ka'bah, yang berada di tempat di tengah-tengah Masjidil Haram itu. Kita bisa bayangkan ya, saya katakan dalam beragama ini pentingnya Baitullah yang ditandai Ka'bah ini. 5 kali sehari semalam, Mas Habib. Kita harus menghadap ke tempat itu. Orang seluruh dunia. Bahkan seakan-akan ada di sana. Iya. Abdul. Orang seluruh dunia coba. Yang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand menghadap ke barat. Orang yang dari Rusia menghadap ke selatan. Orang Yaman, Sudan menghadap utara. Orang dari Eropa menghadap ke timur. Menghadap ke tempat 1 kali setiap hari. 5 kali sehari semalam. Lalu kemudian orang seumur hidup minimal sekali bagi yang mampu untuk datang ke tempat itu. Lalu itu apa? Apa sebetulnya maknanya itu kok dianggap begitu penting itu kan? Ternyata memang di Quran sendiri jelas sekali ya. Konsep membina hati itu lewat rumah ternyata itu kan. Orang kalau meninggalkan rumah fisik seperti rumah saya begini ini kan, orang kan rumah kalau ditinggalkan cepat rusak. Yang meninggalkan rumah itu yang bermasalah. Coba orang yang tidak suka dengan orang yang tidak tinggal di rumah itu kan disebut bambung, disebut gelandangan, disebut liar, minggat. Nah, orang liar itu kan jelek, Mas Habib. Sebutan liar itu kan karena tidak terikat dengan rumah itu kan. Nah, kita ini sebetulnya dalam beragama ini juga diingatkan tentang konsep tentang rumah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran itu inna awwala baiti wudhi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Ini jelas sekali tentang konsep tentang rumah. Dan ketika kita sholat menghadap ke rumah ruhani ini, dan tidak aja menghadap, hati kita ada di situ. Memang ini adalah pembinaan ruhani. Pembinaan ruhani itu ya di sini. Maka saya katakan bahwa manusia itu memang harus dibina. Dari sisi fisik, jasmaninya harus dibina. Lewat apa? Lewat olahraga. Tempatnya di mana? Di lapangan. Nah, lalu otaknya juga harus dibina. Dibidik. Tontapannya di mana? Di sekolahan, di madrasah, di pesantren. Kalau misalnya tadi membina jasmaninya ada disebut tarbiyah jasmani ya, maka lalu kemudian kalau otaknya, pikirannya, nalarnya ada tarbiyah fikriyah, pikirannya. Nah, satu lagi sebetulnya agar utuh, yang barangkali juga belum banyak dipikirkan orang ya, adalah tarbiyah ruhiyah. Lah tarbiyah ruhiyah, membina ruhani ini memang tidak berada di sekolah, tidak bisa di lapangan. Membina rohani itu ya di Baitullah itu. Makanya diingatkan di situ itu. Berkali-kali. Jadi orang ke situ itu sebetulnya adalah
dia melaksanakan pendidikan ruhani. Nah, belum lagi lalu kemudian kalau kita katakan bahwa kita ini berasal dari mana? Kan begitu Mas Habib. Tubuh kita dari bapak dan dari ibu. Pertemuan antara suami istri, antara ovum dan sperma, lahirlah bibit manusia yang tumbuh, yang tumbuh di dalam rahim ibu kan itu. Lalu kemudian itu tidak sempurna sebetulnya. Maka lalu disempurnakan oleh Allah dengan ditiupkannya ruh. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Disempurnakan kejadian ini dengan ditiupkannya ruh. Ruh itulah dari Allah. Dari mana gitu kan? Untuk mengetahui Allah itu di mana memang susah ya. Orang banyak berdebat gitu kan. Perdebatan tentang akidah ini kan juga luar biasa. Tapi kalau saya lebih berusaha untuk menyederhanakan ya. Kalau cari Allah sulit ya cari yang dengan Allah. Yang bersama Allah, yang serta Allah. Siapa itu? Muhammad. Ketika nama Allah disebut, nama Muhammad selalu disebut. Ya cari aja lah Muhammad ini kan begitu dulu. Saya jelaskan pada Mas Habib. Lalu Muhammad di mana? Kalau jasadnya sudah dimakamkan di Madinah. Tapi ruhnya di mana? Yang kita ikuti bicara agama itu adalah bicara ruh. Di mana? Di Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta qillum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Di mana? Di Baitullah itu. Nah, lalu Muhammad ada di tempat itu karena itulah itu sebetulnya sebagai cara mudah simbolik untuk tatkala orang mencari Allah itu lalu kemudian cari yang dengan Allah. Makanya kalau disebut Allah ada selalu Muhammad, mencintai Muhammad, mengikuti Muhammad sama artinya dengan mengikuti Allah. Muhammad di mana? Muhammad di situ. Maka saya bisa memahami bahwa asal muasal ruhani itu dari situ. Nah kalau kita mati itu kita sebut mulih, pulang, wangsul, ya kan, kembali, rojiun, kembali itu kan tempat asal. Tempat asal itu ya tempat di mana dulu dia berada. Kalau dulu kita ini berada di situ, maka orang kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu datang ke situ. Karena itu ketika kita sholat, yang 5 waktu yang harus menghadap itu, dan bahkan hati kita ada di situ. Haji kita juga harus fokusnya di situ. Maka sebetulnya orang haji yang sekarang pagi rame ini sebetulnya kalau saya maknai ya mereka secara ruhani ingin melihat tempat kembali. Secara ruhani ke tempat kembali. Tempat kembali ruhani itu ya di situ. Kalau tempat kembali jasadnya kan ke kuburan Mas Habib. Tidak perlu dipikirkan, pasti nyampe. Karena lalu diantarkan tetangga. Tapi ruhani ini kembalinya kemana? Semangat ini yang perlu menurut hemat saya untuk diterangkan kepada mereka. Sehingga ketika mereka itu sudah semangat begini untuk berziarah ke Baitullah yang ditandai Ka'bah yang berada di Masjidil Haram itu. Lalu betul-betul menghayati tentang kehidupan. Makna daripada haji itu sendiri, makna dari ibadah itu sendiri. Sebab kalau ini tidak ditanamkan, mereka lalu kemudian justru ketika di sana bisa jadi nilai sampingannya, nilai sampingannya, nilai rekreasi, nilai wisata, nilai belanja ini. Sedangkan yang pokok itu lalu menjadi hilang. Dan itu kelihatan sekali ketika mereka pada tawaf itu. Ketika tawaf lalu kemudian ya selfie, lalu kemudian jagungan, macam-macam seperti itu. Ini karena pembekalan. Coba kalau itu lalu kemudian dibekali kayak begini, ini luar biasa sebetulnya. Dan kalau ini lalu kemudian bisa menjadi mabrur, mereka memang yakin ketemu Allah dan Rasulnya di tempat yang mulia itu kan. Maka lalu kemudian hatinya tatkala mabrur kan, mabrur itu kan bukan karena tambah kaya atau tambah gemuk, tambah apa, tapi kan tambah hatinya tambah baik. Nah ini sebetulnya sekaligus untuk memperbaiki kehidupan.
Baik yang haji, keluarganya, masyarakatnya, dan bahkan juga bangsa ini. Karena itulah kalau saya katakan mayoritas di Indonesia itu adalah Muslim, maka kalau pemerintah lalu kemudian juga ikut ambil bagian untuk ikut ngurus ini, sebetulnya ini juga ngurus bangsa sebetulnya. Ngurus bangsa menjadi baik gitu kan. Kalau mereka melaksanakan agamanya secara baik. Bukan hanya sekedar karitatif, tetapi lalu kemudian bersifat substantif, yang lebih esensi, itu kalau menurut hemat saya. Nah, kalau umat Islam yang mayoritas ini, lewat haji ini, benar-benar hajinya mabrur, artinya dalam dalam kaitannya berhasil memperbaiki hati, maka sesungguhnya Indonesia akan menjadi bagus, Mas Habib. Hanya memang kita ini kan negara yang majemuk ya, tidak saja Islam, tapi ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, kan itu Mas Habib ya. Ada Katolik dan yang lain-lain. Tentu mereka juga harus difasilitasi menurut saya. Difasilitasi untuk mereka menunaikan keberagaman yang bagus gitu kan. Bagaimana fasilitas sekarang itu kan begini Mas Habib. Agama ini akhir-akhir ya, dalam perkembangan terakhir lah, saya bukan mengatakan akhir-akhir, perkembangan terakhir, sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau dulu kebutuhan kita ini beras, gitu kan, makanan, pakaian, gitu kan, masih miskin itu. Sekarang ini perasaan untuk memenuhi kebutuhan dari panggilan agama itu sudah luar biasa, Mas Habib. Karena itu menurut saya pemerintah sangat benar ini, sangat benar ini memfasilitasi haji ini, bahkan lalu kemudian juga masjid itu kan. Daerah-daerah yang kira-kira memerlukan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan. Tapi untuk membangun masjid itu orang juga mau loh. Jual apa saja yang dimiliki, mana ada itu masjid yang tidak jadi. Kan mesti jadi. Artinya orang sudah ini. Tinggi sekali. Nah, karena itu memang di mana sekarang ini sebetulnya yang diperlukan, karena masyarakat majemuk ini, maksud saya itu semua difasilitasi. Yang Kristen juga difasilitasi. Jangan lalu kemudian ada isu-isu di mana kok sulit banget gitu. Dalam soal agama maksud saya itu jangan sulit gitu loh. Jangan sulit. Ya, jangan sulit. Bahkan dibubarkan. Iya, dulu itu di Bali Mas Habib. Nanti kalau Mas Habib ke Bali. Mas Habib ke Bali, di Bali itu kan ada sekolah, ada perguruan tinggi negeri Hindu. Hindu kan ada dua itu, ada Barat dan Timur itu. Dulu Mas Habib, kalau yang di mana ya, yang di Denpasar, sebelahnya Denpasar itu kan dibangun bangunan bagus itu. Kalau saya tidak salah Mas Habib, yang usul itu saya. Untuk memberikan apa itu namanya? Fasilitas. Kelebihan lah, lewat Protokol Hasan. Pimpinan perguruan tinggi Hindu itu kalau studi banding ke tempat saya, ke UIN yang saya pimpin waktu itu kan mesti lihat gitu kan, lihat gitu loh. Lihat gitu kan. Saya lalu kemudian kepikiran, kok kasihan gitu loh, kan hanya kepingin punya universitas yang bagus saja kok repot di bangsa Indonesia ini. Lalu saya tanya sama Pak Tolka Hasan, waktu itu saya di Menteri Agama. Pak Tolka, Pak Menteri, Bapak pernah enggak lihat perguruan tinggi Hindu yang ada di Bali? Pernah. Mas Imam, kalau nyebut saya kan Mas. Lalu gimana kesan Bapak? Aduh, kasihan sekali. Kampusnya seperti kandang ayam. Dia bilang gitu. Nah, dari situ saya tanya, yang salah itu siapa? Apa yang salah teman-teman dari Hindu itu? Kalau menurut saya bukan Pak Menteri, yang salah Bapak. Bapak hendaknya mengambil keputusan bagaimana memberikan fasilitas anggaran yang cukup agar mereka bangga dengan Hindunya. Nah, waktu itu Pak Tolka, Mas Imam itu ke sini memperjuangkan siapa? Malah atau Hindu. Saya itu memperjuangkan semua. Saya itu kan sudah, kita ini kan sudah ngomong Bhinneka Tunggal Ika, yang beraneka ragam. Kan itu Mas Habib. Nah, saya ngomong begini ini sebetulnya dalam konteks bagaimana kita Indonesia ini, kita syukuri gitu loh. Kebersamaan beraneka ragam ini, lalu kita maju bersama. Maka dulu saya punya gambaran bagaimana kalau Indonesia itu menjadi tempat tujuan belajar, lembaga pendidikan yang berbasis agama. Indonesia itu menjadi tempat tujuan belajar bagi anak-anak berbagai bangsa di dunia ini.
Kalau mereka itu ingin belajar sains teknologi ya, ilmu pengetahuan yang berbasis agama atau belajar agama, ya seharusnya ke Indonesia. Kalau ada orang penduduk bumi ini ingin belajar tentang Hindu, ya ke Indonesia. Tempatnya di mana? Di Bali, kan itu kan? Kalau itu Kristen, di mana-mana ingin belajar sains yang sekaligus juga agama, yang Kristen, ya ke Indonesia. Di mana? Yang misalnya ada di Taruntung sana, di Medan sana, lalu kemudian di Ambon, lalu kemudian di Manado, kan ada 8 itu ya. Mungkin tidak semua. Kan ada Institut Injil Indonesia. Iya, tapi itu yang swasta Mas Habib. Oh swasta. Swasta, yang negeri itu ada 8. Jadi saya sampai hafal kok. Nah, saya kak ini. Jadi ini lalu kemudian rukun ya. Dunia ini kan memerlukan ini Mas Habib. Memerlukan kerukunan, memerlukan contoh. Memerlukan tokoh-tokoh yang mengusahakan seperti itu, sebab juga tidak mungkin semua disatukan, juga tidak mungkin. Nah, saya tentu ini kembali lagi ke haji, persoalan haji ini, kalau selain lalu juga difasilitasi oleh pemerintah, lalu kemudian juga dikenalkan esensi daripada haji itu apa? Adalah melihat tempat kembali. Tahu bahwa secara rohani kita dari situ, nanti kita kembali juga akan datang mungkin ke kalau situ. Istilah modernnya survei dulu ya. Survei sebelum nanti kembali beneran. Ya, gitu. Disurvei dulu. Boleh disebut itu survei Mas Habib. Survei tempat kembali. Survei tempat asal dan tempat itu kembali, dan itu akan menjadi luar biasa dalam konteks untuk memperbaiki bangsa ini, Mas Habib. Saya kira itu yang kalau pandangan saya tentang haji ini, dan tentu nanti barangkali bisa dibicarakan bagaimana sebenarnya katakan Mas Habib, semangat ini lalu kemudian juga ditumbuh kembangkan untuk semangat kehidupan sosial dan ekonomi, berbangsa, bernegara, mengurangi kriminalitas. Itu seharusnya barangkali bisa dibicarakan dalam. Biasanya kan kalau haji datang itu kan, ratusan orang datang. Kalau di kampung saya itu sampai nyembelih sapi. Iya. Karena tidak cukup kalau kambing. Karena banyaknya orang datang dan itu berkahnya luar biasa. Dan biaya itu lebih mahal daripada biaya haji. Kadang-kadang lebih mahal dari biaya haji. Ya, itu lebih mahal daripada biaya haji. Karena begitu banyaknya orang datang mendengarkan, minta doa, biasanya itu kan penting. Artinya orang mau berbuat baik ternyata. Jadi mau minta doanya 40 hari gitu kan, supaya anaknya sukses belajar, macam-macam, selamat. Nah itu kan penting. Saya kira istilahnya apa ya? Ritual haji itu bukan hanya di Mekah, kadang-kadang sampai di sini itu. Makanya itu Mas Habib. Sampai di kampung. Jadi semangat haji, pelaksana haji itu bisa dijadikan sebagai sarana ya untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan umat ini yang lain. Bukan hanya fisikly, tapi lebih banyak ritual spiritual. Dan agama itu memang ngurus rohani, Mas. Agama itu ngurus rohani, Mas. Agama itu ngurus rohani. Kalau hanya ngurus bagaimana membangun kota, bagaimana membuat sekolahan, pendidikan, arsitektur, itu membuat pasar, mengatur transportasi, itu orang nggak beragama pun bisa. Seperti dulu saya katakan, orang di Jepang, orang di Rusia, orang di Cina, orang di Korea, itu kan tanpa agama mereka maju. Sudah maju. Memang kalau saya kata kuncinya itu, agama itu adalah ngurus yang manusia sendiri tidak bisa ngurus. Itu agama. Tapi semaju-majunya. Tapi kalau urusan-urusan di luar yang manusia sendiri bisa, maka diserahkan pada manusia. Dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu Mas Habib. Yang saya ambil contoh yang paling konkret itu ketika Uni Soviet maju. Ukraina pisah dari Uni Soviet, tapi sekarang berantem karena tidak ada spiritual itu. Sekarang sudah mulai membaik, Mas. Spiritual agama sudah dibolehkan. Tetapi sekarang kan berantemnya itu loh. Ya memang masih masuk di akal itu. Masih memulai, masih tumbuh. Masih memulai, keberagamaan mereka masih mulai, hanya lalu yang saya sayangkan di sana itu Mas Habib,
malah justru bermusuhan gara-gara agama ini. Lah, ini yang saya anu kadang-kadang sekali itu. sayang, Seperti misalnya kalau saya ke Tajikistan misalnya, di sana dipesan ketika mendarat itu supaya jangan ngomong tentang agama, karena kalau ngomong agama nanti jadi sumber konflik gitu kan. Ngeri. Lalu kemudian juga di Rusia, di Kazan itu kalau kita mau ngomong agama, tanya dulu madhabmu apa gitu kan. Dulu tamu saya yang dari satu universitas di Dagestan itu juga sudah meninggal, Mas Habib. Ditembak itu. Kenapa? Karena berbeda madhab itu. Nah itu memang tidak terjadi di Indonesia. Makanya itu ada haji itu kan. Menyatukan orang seluruh dunia ini. Menyatukan spiritual Islam. Matur nuwun Prof. Imam. Pencerahannya luar biasa. Terima kasih penonton telah menyimak konten YouTube saya. Dan insya Allah ini berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.